Pendidikan kebanseran merupakan kawah candra di muka bagi sahabat-sahabat Banser di seluruh Indonesia, dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik hikmah dan manfaatnya di dalamnya, termasuk diantaranya kisah-kisah, kemudian cerita-cerita yang mungkin heroik, menegangkan, ataupun lucu sekalipun. Saya terbiasa memanggil beliau ini Bang Jo di hari-hari biasa, daily activity-nya begitu. Cuman karena beliau kemarin kayaknya habis diklatsar kali ya, susbalan di salah satu daerah, maka selamat datang juga sebagai seorang perwira baru, sahabat Jonathan atau Komandan Jonathan. Saya kemarin juga ikut PKL. Iya. Begitu, dan artinya saya pimpinan Anda. Siap pimpinan ini dan. Tapi secara jujur sebenarnya saya ada vibrasi-vibrasi yang berbeda pada pertemuan kali ini ya. Siapa yang tidak tahu panjenengan yang sangat terkenal ini. Siapa yang tidak pernah mengulas beliau ya, mulai dari podcast receh gitu ya, sampai di podcast kelasnya sudah setara dengan calon presiden yang saat ini akan menjadi menteri presiden. Ya, minimal menteri. Ya, menteri pertahanan saat itu. Ya. Alhamdulillah. Dan selamat malam dan Jo, apa kabar ini? Alhamdulillah sehat, baik. Puasanya lancar dan? Insya Allah lancar. Insya Allah lancar. Besok kan? Ya siap. Insya Allah lancar. Seperti yang sudah lancar juga. Lancar terus pokoknya. Di kemarin ini ya seperti yang saya ulas tadi dan Jo, saya dengar panjenengan baru saja melaksanakan dan menyelesaikan pendidikan susbalan. Ini ceritanya bagaimana dan ini? Susbalan itu kan pelatihan kebanseran level 2 ya. Level 1-nya udah 6 tahun lalu. Bulan Februari tahun 2018. Itu di Klatsar. Di Klatsar. Memang kemudian kalau di peraturan kebanseran itu kan setelah 2 tahun sejak pelatihan yang terakhir maka berhak untuk mengikuti pelatihan lanjutan. Tetapi memang dulu nggak sempat mengambil pelatihan lanjutan karena saat itu kita saat ketua umumnya Gus Yakut itu memang suatu masa yang membutuhkan kecepatan tinggi ya, karena kepemimpinan Gus Yakut adalah kepemimpinan yang memasang standar yang cukup tinggi. Memasang standar yang cukup tinggi dalam hal tentu saja terkait dengan kebanseran itu sendiri, ansor ataupun manajemennya. Jadi di masa Gus Yakut inilah ada yang namanya akreditasi. Jadi satu-satunya organisasi kepemudaan di Indonesia yang menggunakan sistem akreditasi. Artinya semua harus berbenah menuju sebuah standar yang tinggi. Standar yang tinggi, misal tertib administrasi. Iya. Itu hal yang harus ya. Jadi Gus Yakut saat itu menyampaikan bahwa suatu saat kelak legacy kepemimpinan beliau adalah meninggalkan ansor banser yang berstandar tinggi. Tentu saja standarnya seperti apa sesuai dengan PDPRT ya, peraturan dasar peraturan rumah tangga, dan juga terkait kita menyiapkan diri untuk menjadi entitas yang siap berkolaborasi dengan semua pihak, karena itulah dibutuhkan standar yang cukup tinggi. Nah, itu yang menyebabkan ya bukan cuma saya sebenarnya, banyak kader yang akhirnya dalam tanda kutip telat untuk karena perubahan atau transformasi itu ya. Iya, karena ketika kita berkhidmat itu sudah langsung banyak sekali penugasan. Penugasan A, B, C, D, dan waktu itu kan memang Gus Yakut inginnya adalah
masing-masing memenuhi KPI-nya. Ketika KPI terpenuhi masing-masing bidang itu kan akan membentuk sebuah kinerja yang prima sebenarnya. Itu yang menyebabkan jadi kita nggak sempat, jadi 6 tahun baru kemudian udah saatnya nih untuk tingkat lanjutan. Semuanya terbuka gitu ya Danjo ya. Artinya secara organisasi Ansor di bawah kepemimpinan Gus Yakut ini semuanya dilakukan secara inklusif dan progresif yang kemudian menjadi jembatan Gus Adin Jauharudin untuk melanjutkan estafet ini ya. Karena ketua umum yang sekarang sahabat Adin ini kan juga merupakan sosok dan pelaku terutama pelaku bisnis ya, karena beliau itu latar belakangnya memang entrepreneur, kemudian juga memegang kendali di beberapa perusahaan yang cukup besar, BUMN bahkan, sehingga ya pas nih waktunya nih ketika Ansor sudah mencapai pada level yang cukup tinggi, maka kepemimpinan berlanjut ini dibutuhkan. Tentu saja standarnya juga sudah tinggi gitu. Jadi untuk menyesuaikan hal tersebut, maka kita kader-kader di bawah harus juga mengejar itu dengan jenjang kaderisasi yang sesuai. Nah, ini Danjo. Kalau boleh jujur ya, saya memanggil panjenengan dengan Danjo itu kayaknya agak kaku gitu. Iya. Saya terbiasa Bang Jo gitu. Iya. Bang Jo itu kan keren ya, itu Abang sama Ijo. Istilah di Jawa terutama ya, itu lampu merah. Di mana kita berhenti dan di mana kita melaju. Dan memang ya kalau Anda sahabat-sahabat melihat Bang Jo mungkin ya 5 tahun atau 6 tahun yang lalu di podcast ini, ya memang vibrasinya beda dengan ketika saya sedang berbicara dengan beliau saat ini. Itu setelah melalui ini, nah ini produsernya ini siapa? Sahabat Mehmet ini dikasih not banyak sekali, malas saya jujur saja itu gitu Bang. Not ya banyak banget. Dikasih catatan nah, harus begini jujur saya malas itu Bang, tapi ya mau nggak mau saya harus taat pimpinan. Karena berbicara mengenai keansoran, kebanseran mungkin sudah menjadi lahapan setiap hari sahabat-sahabat yang ada di sini ya, sembari untuk nanti ada edukasi tentang apa itu ansor banser ya, saya boleh dong nanya-nanya di luar konteks gitu Bang. Iya, boleh dong. Apa kabar Bang setelah 5 tahun yang lalu panjenengan di sini nih ya kayak seperti halnya ya seperti biasa gitu. Tetapi setelah melalui semua ini, dan siapa sih yang nggak tahu panjenengan? Mulai dari daftar populer, apalagi Deddy Corbuzier, kemudian siapa lagi Denny Sumargo. Ya itu kan barokahnya Ansor ya sebenarnya. Barokahnya Ansor. Barokahnya Ansor artinya begini. Ketika awal sekali bergabung dengan Banser, jadi ceritanya nih dulu nih, saya tuh awalnya bukan anggota Banser. Saya kenal Gus Yakut itu setahun sebelum saya bergabung dengan Banser. Jadi dulu kenal dengan Gus Yakut dan Gus Rifki itu di Wonosobo Agustus 2017. Sejarahnya itu waktu itu Ansor membutuhkan video, semacam video profile gitu, bahwa ini organisasi dan saat itu memang sedang berkembang ya, terkait sama media, perkembangan media luar biasa tahun itu. Perang cyber juga baru mulai, makanya Ansor membutuhkan landing page yang cukup kuat, sehingga disitulah kita kenal. Karena waktu itu kebetulan saya itu mengerjakan yang terkait dengan multimedia sebuah perusahaan tertentu gitu ya, startup waktu itu, sehingga ada sedikit skill untuk membuat storytelling, kemudian membuat narasi, membuat video. 2016 ya? 2016, 2017 itu kalau kanal Ansornya. Kalau bekerja sejak itunya sih 2014 sudah mulai. Nah,
Kemudian kita bikin video. Jadi saya ke sana bawa lengkap alat-alat sama tim di Wonosobo waktu itu. Dan kebetulan alhamdulillah videonya jadi. Dan sahabat-sahabat di Ansor waktu itu berkenan. Masih ada itu Bang ya? Masih ada di fanpage Ansor, masih ada tuh video 2017 pertama kali yang kita bikin. Setelah itu Gus Yakut menyampaikan bisa nggak ikut untuk ngeliput gitu lah istilahnya ya. Oh siap. Memang waktu itu saya sedang penasaran juga dengan Gus Yakut itu, karena kan waktu itu beliau tuh sosok yang sangat berani di medsos itu. Di medsos tuh waduh, ini ketua Ansor ini luar biasa nih. Kenalnya dari situ. Akhirnya kenal. Nah terus saya ikut Gus Yakut. Kok berbagai acara ya, tapi rata-rata acaranya itu apel Banser. Sampai saat itu saya jadi hafal banyak banget lagu-lagunya Banser. Mulai Mars Banser, kemudian Syubanul Waton, Mars Ansor. Yel-yelnya saya hafal semua. Saya belum anggota Banser waktu itu. Yel-yelnya hafal semua dan sangat sering ke sini. Waktu itu ini belum sebagus ini ya studionya. Ini kan jadi bagus gini digarap Haidar. Nanti mungkin bisa ditampilkan ya. Studio zaman dulu bagaimana mungkin bisa ditampilkan. Dulu itu seadanya lah. Kita memang cukup tertinggal ya waktu itu ya dengan kompetitor. Nah terus sering kesini, jadi saya banyak kenal kan. Mulai dari Kasat Kornas, saya banyak kenal semua. Pengurus harian saya kenal semua. Kita sering sharing juga, berbagi dan ngobrol-ngobrol. Kemudian 6 bulan sejak ketemu tersebut, kebetulan itu Februari 2018, tiba-tiba saya ikut Diklatsar Banser, Satkoryon Grogol Petamburan waktu itu, Jakarta Barat. Diklatnya di Masjid Hasyim Asy'ari. Nah, disitulah saya diklat, tetapi karena banyak yang kenal sekolatnya dan instruktur-instruktur dari Satkornas banyak yang kenal, makanya disitulah saya dihabisi. Itu ya kalau di Banser tuh kayak gitu. Kalau kenal malah habis. Kalau kenal malah habis. Saya kadang tahu gitu saya nggak usah kenal aja. Artinya ya. Kemarin Susbalan juga dipelonco begitu nggak? Wah, ada tuh videonya. Luar biasa. Jakarta Barat ya. Itu luar biasa. Nah ini sebelum melanjutkan yang tadi, bisa di-spill sedikit gitu Bang, untuk Susbalan kemarin dipelonconya dengan bentuk bagaimana itu? Setahu saya kalau Susbalan itu kan kegiatan fisiknya itu lebih sedikit ya. Tapi justru kemarin itu kalau kita merasa ya sama aja gitu. Tetap dihajar-hajar, jalan jongkok naik ke lantai 3. Tuh banyak tuh sahabat kita tuh, Habib Hamzah, Iben pada cengap semua gitu. Jalan jongkok 3 lantai. Wah. 3 lantai ya. Kemudian ambil kaos itu kita harus push up. Satu set itu biasanya cuma 10 kali, tetapi pada Susbalan kemarin sepakat satu set itu 20 kali push up. Jadi ambil kaos itu kita 3 set, artinya push up 60 kali. Masih kuat Bang ya? Masih. Kemarin saya malah flexing push up pakai satu tangan. Ini komandan Banser ya begini nih. Iya dong. Ya calon Satkornas mungkin Bang. Calon Kasat Kornas. Oh iya. Emang beda ya. Jadi Kasat Kornas suka men-challenge diri sendiri. Ya. Oke, 2018 Bang. Perjalanan ke Banseran setelah Diklatsar bagaimana? Setelah Diklatsar waktu itu saya bergabung dengan Infokom Satkorwil DKI Jakarta. Komandan saya itu Dan Mupit. Nah, disitulah masa-masa yang sangat buat saya itu hal yang sangat menyenangkan karena 2018 bulan Maret itu pertama kali saya menyaksikan sambutan dari Banser, waktu itu Banser Blitar dengan Jubeira Reka.
Jubera Reka, Jubera. Yang bener Jubera Reka ya, bukan nggak pakai M, nggak Jumbera Reka bukan. Jubera Reka. Jubera Reka, Jubera Reka, arena majeng jeng. Itu Gus Yakut melihat, kemudian saya dipanggil. Ini bisa nggak ini dikenalkan ke semua banser se-Indonesia. Nah, pada kesempatan itulah saya sampaikan ke Dan Mufid, karena Dan Mufid waktu itu di Satkornas juga sebagai asisten ya, admin pers kalau nggak salah saya, atau apa saya lupa. Tetapi punya akses ketika melakukan pelatihan ke seluruh Indonesia. Nah, disitulah saya diajak kemudian mengenalkan Jubera Reka itu. Jubera Reka, Jubera Reka. Akhirnya sampai sekarang semua mengenal Jubera Reka. Kemudian saya cari tahu asalnya dari mana sih Jubera Reka ini. Kalau kita kan taunya dari Blitar waktu itu. Apel Banser Blitar nyambut Gus Yakut dengan Jubera Reka, dan itu menarik sekali, seperti magis gitu kan. Kemudian kita tanya-tanya, ternyata dulu pernah ada pelatihan dari marinir di Kolatmar, Surabaya. Acaranya itu kalau nggak salah Apel Banser 2017, diajarkanlah Jubera Reka itu oleh Korps Marinir. Nah, tetapi kan dulu kan nggak seperti sekarang ya, yang segala sesuatu bisa langsung didokumentasikan dan mudah menjadi apa? Bisa langsung kita contoh gitu. Dan semuanya mudah itu ya. Iya, kalau dulu nggak. Jadi kita sampai saya tuh terkenal, aku kemudian Dan Mupit sama ada satu lagi dan Dani, Madani Hamzah, Satkornas juga, itu sampai disebut trio Jubera Reka. Karena kemana-mana kita ngajarin itu Jubera Reka. Jadi saya seneng banget kalau sekarang semua banser Jubera Reka itu saya kayak Masya Allah seneng karena ikut berkontribusi ketika mensiarkan itu. Dan itu diabadikan waktu 1 abad NU itu Bang ya. Diabadikan 1 abad NU. Yang paling rame dulu yang sampai bergetar itu ketika puncak kirap 1 negeri di Pekalongan 2019 ya itu ya. 2018 apa 19 gitu, di puncak kirap 1 negeri Pekalongan itu sangat berkesan karena dulu kita ketika kirap itu banyak sekali gangguan kan. Sampai pindah, yang awalnya harusnya di Jogja kemudian batal, kemudian dipindah ke Pekalongan. Nah, itu merupakan sebuah perjalanan yang buat saya pribadi di kebanseran merupakan hal yang cukup membuat terharu karena kok gini banget ya jadi Ansor Banser. Memang seperti Baiat. Iya, Baiat Ansor Banser itu ada 5. Yang 2 itu harus siap, yang 2 harus setia, yang 1 paling tengah itu adalah rela berkorban. Baiatnya Ansor Banser kan itu. Nah, itu yang membuat kadang gemeter gitu kalau pas. Yang sering menggemborkan cinta NKRI saja pernah pindah ketika melakukan tugas, apalagi organisasi-organisasi yang di luar keindonesiaan, baru diusir sekali aja udah cengeng begitu ya Bang ya. Oke, saya gak akan bahas itu ya. Dikira nanti saya memprovokasi beliau. Gak apa-apa. Nah, dari berbagai macam pendidikan kebangsaan yang panjenengan alami itu Bang ya. Ini mohon maaf kalau menyangkut agak pribadi ya. Apakah itu yang melatar belakangi seorang Bang Jo ketika menghadapi satu masalah yang bukan hanya sangat besar itu, dan saya salut, ya mungkin bukan hanya saya, seluruh Indonesia salut ketika tidak bisa, hukum tetap hukum, nggak bisa hukum dibeli dengan uang, itu satu. Yang kedua, saya lupa itu ada kata-kata yang cukup merasuk di pikiran saya ketika Bang Jo diwawancarai di Deddy Corbuzier apa ya, itu sangat merasuk. Apakah pendidikan semacam itu yang melatari seorang Bang Jo? Tentu saja saya tuh paling nggak tahu ya, sangat terkesan sekali dengan yang namanya Diklat SAR. Itu
pelatihan yang amat sangat berkesan buat saya karena memang giroh saat itu untuk bagaimana ya menempatkan diri saya seorang muslim ini untuk berkhidmat itu tempatnya apakah sudah pas atau bagaimana, dan saya menemukan itu sangat pas sekali di Banser. Karena ketika di Klatsar itu kita diberikan materi kebanseran di mana di situ ditunjukkan simbolnya Banser yang ada di baret. Itu kan ada ya ilahi. Nah, itu yang sorry. Ya ilahi itulah yang ketika instruktur menyampaikan hal tersebut itu membuat saya nyes gitu. Karena Banser itu doktrinnya adalah harus lillahi ta'ala. Melakukan apapun harus lillahi ta'ala. Nggak ada itu makan hati apa, nggak ada di Banser tuh. Ikhlas. Semua yang kita kerjakan ini karena untuk mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hal yang lain. Itulah kenapa Banser itu seragam masih ngutang aja tetap semangat. Sepatu nggak sama aja tetap semangat. Kenapa? Karena kita bangga. Yang mempersatukan kita adalah giroh, yang mempersatukan kita adalah semangat ikhlas tersebut. Jadi nggak ada lagi waktu untuk wah sepatu kita kok beda-beda, celana kita kok belontengnya kok beda. Nggak ada hal-hal kayak gitu, nggak ada. Bahkan itu sampai di Susbalan. Maksudnya kemarin ketika Susbalan saya juga masih melihat banyak sekali sahabat-sahabat yang beli sepatu aja belum bisa. Tetapi bukan itu ya, bukan itu. Yang kita lihat dan kita pandang menjadi sesuatu yang penting adalah bagaimana semangat dari lillahi ta'ala ini menjelma menjadi sebuah kekuatan, menjelma menjadi sebuah tindakan. Itu yang paling membuat saya selalu menanamkan ke diri saya bahwa di dunia ini cobaan sebesar apapun itu ketika kita sudah berbaiat, berbanser, maka kita harus hadapi dengan ikhlas. Dan itu memang sangat berat ya, apalagi ketika seperti saya kemarin mendapatkan sebuah cobaan yang luar biasa. Bagaimana kamu seorang banser menghadapi hal seperti ini? Kalau hawa nafsu saya ya samperin aja rumahnya, bakar kalau perlu, karena ada kesempatan waktu itu kayak di Polsek Saranggahan waktu itu, kalau mau bakar bisa langsung. Tetapi kembali lagi ditanyakan ke diri sendiri, apakah ini sesuai dengan baiatmu, apakah ini sesuai dengan nawa prasetyamu. Karena di Banser itu kan ada nawa prasetya yang salah satunya kita harus setia kepada demokrasi, kita harus menjunjung tinggi hukum. Iya. Nah, disitulah pertanyaannya berbalik lagi ke diri kita. Selain tentu saja pikiran sehat waktu itu adalah ya kalau kita mau melawan, yang kita lawan seperti ini, cara ngelawannya begini kan gitu, secara strategis. Tetapi secara pribadi itu memang benar, didikan kita saat di Klatsar itu mempengaruhi tindakan kita sebenarnya. Karena di situ pondasinya kan. Apakah semua kader begitu, Bang? Ini berkaitan dengan nyawa loh, Bang. Apa ya? Cara melawan pikiran panjenengan sendiri gimana? Karena saya ini nggak terlalu pinter-pinter amat ya urusan agama ya. Jadi yang saya lakukan hanya nurut dengan kiai. Waktu itu kiai saya Gus Yakut menyampaikan, kamu fokus untuk kesembuhan anakmu. Untuk hal lain selain itu, aku sama sahabat-sahabatmu yang akan ngurus. Nah, kita sebagai santri ya nggak ada kata lain selain nurut kan. Walaupun makan hati, seperti di awal tadi saya sebutkan, di Banser ini nggak boleh ada makan hati. Kita ikhlas, harus ikhlas. Kan itu ujiannya di situ. Bisa nggak kita ikhlas? Itu dalam hal pribadi, Bang ya. Iya. Kemudian yang saya ingat ini, saya sudah ingat, Bang. Ketika di Deddy Corbuzier, Anda mengatakan
kusut sekali ya memperjuangkan keadilan di negeri ini. Itu apa ya? Dalam wilayah kita hubungnya ke dalam kebanseran gitu ya. Keadilan yang bagaimana gitu? Kalau kita di Banser tentu saja sampai detik ini pun merasakan itu. Bahkan memang seperti itulah implementasi apa yang diajarkan di kebanseran untuk kondisi di Indonesia saat ini. Contoh paling sederhana kayak yang sekarang baru rame. Isu yang diulang lagi bahwa kita membubarkan pengajian. Kita sebagai Banser sakit hati loh dibilang seperti itu. Lah kita ini diajarin untuk berkhidmat. Kita ini diajarin untuk taat. Kita ini diajarin untuk menjaga NKRI. Kemudian ketika kita melaksanakan apa yang seharusnya kita lakukan, tiba-tiba di framing segala macam gitu. Itu kan bagi kita Banser kan sesuatu yang nggak adil sebenarnya. Nggak adil dong. Masa aparat negara kita yang di mana-mana teriak tentang NKRI harga mati, tetapi ketika ada ancaman-ancaman yang mengganggu hal tersebut, mereka cenderung cari aman. Yang suruh maju Bansernya. Kan itu nggak adil. Tetapi dan sendirian Bang hari ini dan kita dikontrak mati istilahnya nih. Dengan baiat itu kita diikat bahwa tugas kita yang paling utama adalah melanjutkan mengawal cita-cita dari para kiai pendiri bangsa yang dimana harus menegakkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan menjaga Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah final gitu loh. Itu sudah final dan memang disitulah khidmat Banser. Jadi ya kalau kita bilang nggak ada keadilan kusut, ya memang kusut. Tetapi kan kita nggak boleh nyerah. Sebagai seorang pribadi ya Bang ya, apakah ada pembelaan terkait dengan kita ini kok dibiarkan sendiri sih? Bahkan ya maaf ini mungkin ada salah satu TV swasta yang seolah-olah menframing Banser salah, kesannya begitu. Apakah Anda ikhlas dengan perlakuan-perlakuan semacam itu? Sebagai seorang Banser Bang. Kalau sebagai Banser kita harus ikhlas karena memang doktrin kita adalah doktrin ikhlas. Dan sejarah juga telah mengisahkan bagaimana Banser ini terbentuk. Bagaimana Banser ini terbentuk dengan gejolak 48 waktu itu, kemudian gejolak 65, kemudian gejolak saat Orde Baru. Itu kan hal-hal yang bagi Banser merupakan sebuah realita bahwa beginilah hidup berbangsa dan bernegara. Kadang-kadang kita harus merelakan apa yang kita mau untuk tegaknya kepentingan republik kan gitu. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan, saya ini udah sangat cocok dengan apa yang diajarkan ketika di Klatsar bahwa ini loh Banser itu Nahnu Ansarullah yang nafasnya ada lillahi ta'ala, dan itu yang harus dijunjung. Artinya untuk segala hal yang seberat apapun Banser ini sudah disiapkan sebenarnya oleh Mbah Wahab. Ini Banser disiapkan sejak tahun dibentuknya Banser yang dulu namanya ANO ya. Itu sudah dipersiapkan bahwa Banser harus selalu relevan dengan segala kondisi zaman. Dan ini luar biasanya para muassis ya. Untuk mempersiapkan itu maka yang dibutuhkan adalah jiwa yang ikhlas, hikmat yang tanpa batas, dan segalanya dasarnya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang harus kita pegang sebagai kader Banser. Gitu. Oke, banyak sekali sebenarnya yang ingin saya tanyakan Bang. Cuman produsernya ini siapa? Sahabat Mehmet nih memang gualak. Udah nggak dikasih minum, nggak dikasih. Coba saya lihat itu ya di semua podcast ya. Itu kayak ada minum, bisa rokok itu kan. Ini kering semuanya loh di sini. Ini contoh implementasi dari kebanseran tadi.
NU ngerokok kan gitu ya. Aduh. NU ngerokok, tetapi ya ternyata kita bisa menjalankan podcast ini. Bahkan dulu kita pernah podcast 87 jam nonstop tanpa rokok loh. Oh iya, saya Padahal tahu sendiri kan. saya ngomong sama Mas Mehmet ini ternyata menyinggung panjenengan. Maaf Abang. Tanpa rokok loh. Nggak, maksudnya ya kita memang harus terbiasa dengan aturan. Iya. Harus terbiasa dengan aturan yang ketat ya. Misalnya studio ya jangan ngerokok. Misal contoh sederhana kayak gitu ya. Kita nggak ngerokok. Siap Bang. Tapi kalau minum ya nanti kita protes aja. Kok nggak ada minumnya? Ada tumbler IndiHome ini apa nih? Nggak diisi. Oke Bang, berbicara tentang keikhlasan, kemarin tuh sahabat-sahabat saya kan ikut PKL juga di Kabupaten Tegal sama ketua PJ siapa? Sahabat Fanani kalau nggak salah, sahabat Fanani juga. Nah ketika bayat mereka juga nangis-nangis juga Bang. Untuk saja hujan, jadi nangisnya nggak kelihatan. Serius itu Bang, ada badai itu. Nah kemarin juga panjenengan saya melihat di postingan itu waktu susbalan itu nangis-nangis itu. Mungkin bisa di share kepada sahabat-sahabat yang lain. Ketika di Klatsar saya juga nangis. Jadi pelatihan itu kan sebenarnya simbolis ya, kalau menurut kita pelatihan itu adalah simbolis yang dimateraikan dengan baiat. Yang bikin nangis itu sebenarnya lebih kepada ya Allah, saya sudah di titik ini, di titik pendidikan kebanseran yang mulia. Menurut saya pendidikan kebanseran ini sesuatu yang sangat mulia sekali ya. Karena di situ kita dididik kembali, digembleng bagaimana menjadi kader Ansor, bagaimana menjadi banser, dan yang lebih utama lagi bagaimana seorang kader Nahdlatul Ulama kan gitu. Karena kita ini kan NU masa depan. Yang bikin saya menangis sebenarnya future uncertain ya. Artinya masa depan tuh kan nggak tentu. Tetapi pada titik ini kita sudah memilih untuk berkhidmat di jalan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, di mana pengalaman-pengalaman kita masa lalu mengajarkan bahwa kita selalu kena tekanan, kita selalu kena bully, kita selalu kena fitnah. Dan sejauh detik sebelum baiat ini saya masih bisa bertahan di jalur ini. Ini yang membuat saya selalu tersentuh. Saya selalu merasa bahwa ya Allah, inilah saatnya saya akan menapaki masa depan. Berikanlah kekuatan supaya saya bisa selalu istiqomah. Jadi itulah kenapa saya selalu merindukan pelatihan, walaupun tidak harus sesuai dengan tidak sesuai dengan aturannya. Misalnya 2 tahun harus sudah pelatihan lagi, itu menurut saya ketika saya 2 tahun belum tentu saya siap gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kenapa harus sampai kemudian 6 tahun kemudian baru mengikuti pelatihan, ya karena itu. Karena hidup ini seperti menjaga satu hal yang sangat sakral gitu. Nah, disitulah yang membuat saya selalu menitikkan air mata. Karena langkah ke depan ini sangat berat. Apakah saya akan kuat atau tidak? Tetapi kita diberikan sebuah keyakinan bahwa ketika kita ikhlas dan kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bisa menapaki seperti yang sudah kita tapaki. Gitu. Baik, sahabat-sahabat, sangat menarik sekali perbincangan kita pada sesi kali ini. Ada banyak sekali sebenarnya sumpah ini Bang ya. Sumpah mati. Sumpah mati. Kalau berbicara jujur ya, tapi memang saya sengaja saya sudah dikasih panduan pertanyaan-pertanyaan Bang. Tapi kalau saya terpaku dengan ini, saya terjebak dengan pimpinan saya, meskipun saya tetap melaksanakan pimpinan gitu Bang. Setelah saya malah saya coba mengalir dulu aja lah, tapi tetap dalam kerangka di Klatsar, susbalan, pendidikan kebanseran, ke Ansor dan lain sebagainya. Dan memang ya sesuai dengan apa yang menjadi pemberitaan itu ya. Ternyata memang Bang Jo itu seorang analis gitu ya.
Apa yang sebelum saya katakan itu beliau sudah tahu. Wah, makomnya udah kasyaf ini Bang. Ngeri juga. Ngeri. Apalagi diceritain tentang kegusduran. Ya nggak tahu ya. Mungkin ada ketulusan ya. Ketulusan itu ya tahu sendiri sahabat definisinya. Karena saya sudah dari tadi di awal begini sudah gitu ya. Agak closing statement Bang untuk motivasi untuk sahabat-sahabat yang mungkin belum masuk di pendidikan Ansor dan Kebanseran. Monggo Bang. Closing statement. Jadi gini sebenarnya. Kalau kita sudah berkhidmat di Ansor atau Banser, maka yang paling utama itu adalah apakah kita bisa ikhlas, bagaimana kita bisa disiplin, karena itu sangat berkaitan. Jadi closing statement saya pinjam istilahnya Dan Heri. Dan Heri senior instruktur pelatih nasional ya, itu menyampaikan bahwa disiplin itu apa? Sangat menarik dan membuat saya cukup terperangah ketika beliau menyampaikan bahwa disiplin itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa dengan ikhlas taat menjalankan aturan-aturan yang ada. Disitulah disiplin. Itu kan luar biasa gitu. Disiplin itu kan memaksa. Iya. Iya kan? Siap. Disiplin, kamu harus bangun jam 5, harus disiplin nih. Kalau nggak bangun jam 5 nggak disiplin. Tetapi seorang Banser menghadapi hal tersebut bukan lagi tentang paksaan, tetapi bagaimana kita ikhlas. Ketika kita ikhlas, maka kita bisa dengan rela menjalankan semua tugas dan menaati semua persyaratan ataupun peraturan yang ada. Maka disitulah tercipta disiplin. Jadi kunci dari disiplin itu ikhlas. Jadi kalau di Kebanseran berkutatnya hanya di situ aja terus. Kita mau membangun apapun ya dari ikhlas. Itu. Oke. Terima kasih banyak Bang Jo, Komandan Jonathan Latumahina. Sahabat-sahabat, banyak sekali yang bisa kita petik ya. Ini baru sekedar perbincangan. Yang pasti sahabat-sahabat akan berbeda ketika bertemu ya. Mungkin bisa langsung praktek dan lain sebagainya. Saya Zaid Abdurrahman sekali lagi mohon undur diri dari dengar sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Dan untuk Bang Jo, terima kasih banyak Bang sudah membagikan banyak sekali motivasi, pemikiran, keilmuan untuk kita semuanya. Akhirnya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.